Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kali ini kita akan membahas bab 1 tentang pendahuluan. Kita pakai buku acuannya dari Rosleni Marliani dengan judul buku Psikologi Industri dan Organisasi, terbitan Pustaka Setia Bandung. Sebelum membahas lebih dalam tentang mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, saya mau menjelaskan kembali ada 3 fungsi penting dalam organisasi atau perusahaan. Biasanya bisa disebut divisi ya. Jadi ada divisi pemasaran yang tugasnya menciptakan permintaan, divisi operasional yang tugasnya menghasilkan produk dan jasa, divisi keuangan mengolah keuangan. Ketiga divisi ini sangat penting di dalam perusahaan. Kenapa? Karena berpengaruh sekali dengan aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Dan ini dipelajari dalam mata kuliah manajemen. Ada manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan. Nah, kenapa dipelajari? Supaya kita dapat ilmunya bagaimana cara mengatur, mengelola, memanage pemasaran, keuangan, dan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh si perusahaannya tersebut. Kemudian letak sumber daya manusianya di mana? Kita mempelajari ada yang disebut mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang tujuannya untuk mengatur, meletakkan SDM mana yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Nah, di sini MSDM tugasnya bagaimana mengatur orang-orang yang tepat dalam posisi pemasaran, operasional, dan keuangan. Dan orang yang ditempatkan harus benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dipunyanya. Seberapa pentingnya sih sumber daya manusia? Jika dilihat dari slide ini, diumpamakan ada suatu perusahaan. Nah, berhasil atau tidaknya suatu perusahaan itu bisa dilihat dari peningkatan kinerja kerja, di mana kinerja kerja itu adalah capaian hasil kerja secara kuantitas dan kualitas. Kemudian, dengan adanya peningkatan kinerja kerja, maka akan terjadi peningkatan produktivitas perusahaan, di mana produktivitas itu adalah ukuran bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berarti kalau meningkatnya produktivitas perusahaan berarti bisa dilihat dari tolak ukurnya, berarti yang dihasilkan dari perusahaan selama 1 tahun atau berapa banyak penjualan yang sudah terjadi dalam sebulan. Oke, kemudian hubungannya apa dengan sumber daya manusia? Nah, keberhasilan perusahaan dengan kenaikan produktivitas perusahaan itu bisa terjadi dari perbaikan produktivitas karyawannya. Nah, berarti kalau produktivitas karyawan berarti ukuran ukuran kinerja kerjanya si karyawan tersebut apakah sesuai nggak sih dengan yang diinginkan perusahaannya.
Kinerja kerja dipengaruhi oleh perilaku manusia. Manusia di sini kalau di perusahaan berarti karyawannya ya. Jadi kita lihat dulu perilaku itu seperti apa. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang bisa diamati langsung ataupun yang tidak dapat diamati langsung oleh pihak luar. Jadi perilaku ada ketika ada respon atau reaksi, kemudian respon atau reaksi itu berasal dari stimulus. Stimulus itu rangsangan dari dalam atau luar. Nah, aktivitas yang bisa dilihat langsung bisa disebut namanya aktivitas motorik. Misalnya kalian berjalan, kalian lompat, kalian menulis, kalian membaca. Nah, kalau kegiatan yang tidak dapat diamati, itu bisa disebut dengan aktivitas emosional atau ada juga aktivitas kognitif. Emosional misalnya kalian tuh merasa galau, nah itu bisa disebut emosional. Atau enggak kalau kognitif itu kalian sedang berpikir sesuatu dan pihak luar tidak bisa melihat apa yang kalian lakukan. Nah, dari perilaku manusia ini, maka muncullah psikologi industri dan organisasi, di mana tujuannya ini adalah suatu ilmu ya, disiplin ilmu yang ingin mempelajari dan memahami perilaku manusia dalam lingkungan kerja. Nah, dengan mata kuliah ini kita tuh pengen lihat karyawan bekerjanya seperti apa ya di perusahaan, dan itu bisa dipelajari dari perilaku yang biasa dia lakukan gitu, karyawan itu lakukan. Kemudian mengapa kita mempelajari psikologi industri dan organisasi? Kita lihat ada kata psikologi, di mana psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Jadi di sini psikologi industri dan organisasi adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari kombinasi dari riset, penelitian, konsultasi, dan pengembangan program. Ini terkait dengan SDM, sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan, yang akan dikaitkan dengan moralnya. Kalau di sini moral berarti kembali lagi ke perilaku si karyawan tersebut dan efisiensi kerjanya dari karyawan tersebut. Dan tujuannya itu untuk meningkatkan etos kerja. Jadi hubungannya ketika perilaku karyawannya baik, berarti akan menghasilkan efisiensi kerjanya juga yang baik. Tidak ada hal-hal yang merugikan perusahaan dari sisi waktu, dari sisi pencapaian, dan otomatis akan ada peningkatan etos kerja. Etos kerja yang baik akan menghasilkan misalnya peningkatan produktivitas yang bisa dilihat dari profit perusahaan per tahunnya. Kemudian penerapan psikologi industri dan organisasi itu seperti apa? Bisa dalam penyelesaian karyawan. Bisa juga digunakan dalam mengevaluasi karyawan. Bisa juga dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Bisa juga memperbaiki lingkungan kerja, bisa diterapkan ilmunya di sini. Kemudian bisa juga diterapkan dalam bagaimana upaya menaikkan produktivitas kerja. Kemudian bisa juga sebagai problem solving atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karyawan. Karena ketika karyawan itu sedang banyak masalah dan tidak ada yang mau bantu, itu berefek banget
ke kinerja kerja karyawannya tersebut. Jadi karyawannya akhirnya capaian atau target yang diinginkan perusahaan tidak tercapai karena banyaknya masalah yang dihadapi oleh karyawan tersebut. Kita kembali membahas tentang perilaku. Di sini ada teori perilaku yang dikemukakan oleh Irham Mahfudz dalam bukunya Ilmu Perilaku dan Aplikasinya dalam Masyarakat. Dia membagi teorinya menjadi 5. Teori perilaku tentang insting, teori insting, di mana perilaku itu yang dilakukan oleh seseorang itu dipengaruhi oleh instingnya seseorang tersebut. Jadi dia berbuat sesuatu karena dia mempunyai insting, dan insting itu biasanya diperoleh dari suatu pengalaman hidupnya, seperti itu. Kemudian juga ada teori dorongan. Jadi seseorang berperilaku seperti itu dari suatu dorongan. Dan dorongannya itu misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misal contohnya kamu bekerja. Kamu kenapa bekerja? Itu karena kamu ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, untuk bisa makan, untuk bisa membeli pakaian, untuk bisa isi pulsa, seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang disebut namanya teori insentif. Jadi orang melakukan sesuatu karena dia tahu dia akan mendapat suatu imbalan. Nah, seperti misalnya, kamu mau loh lari 42 km. Kenapa? Nanti kalau kamu finish, kamu akan mendapatkan imbalan, misalnya kamu dapat medali, kamu bisa dapat uang, kemudian kamu juga dapat suatu penghargaan dari seseorang seperti, wah kamu hebat ya bisa lari 42 kilo. Nah, misalnya contohnya gitu, teori insentif. Kemudian ada teori atribusi. Teori ini menjelaskan sebab-sebab perilaku orang, baik perilaku yang disebabkan disposisi internal, misalnya motifnya atau sifatnya seseorang itu, maupun keadaan eksternalnya, situasinya, lingkungannya, seperti itu. Kemudian ada teori kognitif. Ini menyatakan orang berperilaku berdasarkan suatu pilihan-pilihan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi ada proses pemikiran yang akhirnya orang itu mempertimbangkan apakah pilihannya itu bermanfaat atau tidak untuk dia. Kemudian perilaku dibagi menjadi 2 ya, ada perilaku individu, ada perilaku organisasi. Oke, kita bahas tentang perilaku individu dulu. Perilaku individu ada perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu dengan dipengaruhi usahanya orang tersebut, atau dia punya motivasi kuat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian dipengaruhi juga kemampuan, di mana kemampuan ini bisa dikatakan kompetensi. Kompetensi adalah gabungan dari pengetahuan dan keahlian orang tersebut, dan juga dipengaruhi oleh situasi lingkungannya. Apakah lingkungannya mendukung nggak sih dia berperilaku seperti itu? Nah, kalau dari sisi psikologi industri dan organisasi, perilaku individu itu bagaimana cara mengelola kecocokan seseorang dengan pekerjaan tertentu. Jadi dengan ilmu PIO ini bisa dilihat, oh dengan perilaku orangnya seperti itu, pekerjaannya cocoknya seperti apa ya. Misalnya orangnya detail banget, oh berarti cocok nih di keuangan, masukin keuangan aja. Kalau masukin keuangan, yakin gak akan ada uang yang terlewati atau enggak terselip. Jadi nggak akan ada apa ya namanya itu, nggak ada uangnya tuh nggak berkurang lah, seperti itu. Oke, kemudian
ada perilaku organisasi ya. Kalau perilaku organisasi, perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Jadi sifatnya nggak satu orang, jadi dia bisa berkelompok. Nah, kalau dari sisi psikologi industri organisasi, gimana cara organisasi itu mempengaruhi perilaku individunya, misalnya dalam hal struktur organisasinya, gaya manajemen. Kalau gaya manajemen itu seperti kepemimpinan seorang pemimpin dalam memanage karyawan-karyawannya sehingga karyawannya sesuai dengan sevisi semisi sama perusahaannya, jadi sesuai dengan capaiannya perusahaan. Kemudian ada yang disebut juga budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu terbentuk dari perilaku individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut atau dalam perusahaan itu, kemudian terciptalah suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi budaya organisasi. Misalnya, contoh ambil gampangnya, misalnya kalau di pemerintahan, budaya organisasinya ini nih, birokrat, jadi hierarki, jadi banyak dalam pengambilan keputusan tidak bisa secara cepat gitu, karena harus ada atasannya lagi. Tapi kalau mungkin kalau di budaya organisasi perusahaan startup atau perusahaan kayak Google, kayak yang udah besarnya itu, dalam pengambilan keputusannya tidak seribet di pemerintahan karena budaya organisasinya sederhana, seperti itu. Sekarang kita bahas tentang karakteristik perilaku individu dalam organisasi. Ada 5 karakteristik. Yang pertama, ciri-ciri biografis, dilihat dari umurnya. Nah, umur ini berpengaruh nggak sih terhadap perilaku seseorang individu dalam melakukan pekerjaannya? Misalnya dalam suatu perusahaan, ada yang namanya karyawan senior dan karyawan junior yang dilihat dari umurnya. Nah, ini umur itu berpengaruh nggak sih dengan kecepatan mereka bekerja, seperti itu, atau enggak pencapaian target yang udah direncanakan oleh atasannya sama nggak sih antara umur yang senior sama umur junior. Kemudian bisa dilihat juga dari jenis kelamin, antara pekerja pria dan pekerja wanita itu hasil kerjaannya itu sama nggak sih, seperti itu. Kemudian juga bisa dilihat dari status perkawinan. Nah, kalau status perkawinan biasanya karyawan sudah berumah tangga itu akan lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya dibanding karyawan yang lajang. Karena kalau yang sudah berumah tangga berarti dia akan lebih loyal daripada yang lajang. Kemudian jumlah tanggungan. Nah, jumlah tanggungan ini dilihat dari si karyawan itu punya tanggungan berapa dalam keluarganya. Berarti semakin banyak karyawan akan lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Jadi status perkawinan. Kemudian masa kerja. Nah, masa kerja, apakah karyawan yang kerjanya sudah bertahun-tahun di perusahaan tersebut itu kinerjanya lebih baik nggak sih dibanding karyawan yang baru masuk, seperti itu. Oke, kemudian karakteristik kedua adalah kepribadian, adalah cara interaksi individu dengan orang lain. Jadi cara individu itu berkomunikasi itu seperti apa dengan orang lain. Dan di sini ada 2 jenis kepribadian yang biasa umumnya ada pada orang. Ada yang sebut namanya kepribadian introversi, yang dia itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu untuk dirinya sendiri dan sukanya malas berinteraksi dengan sekitarnya. Kemudian ada kepribadian ekstroversi yang dia mempunyai
kecenderungan untuk suka berinteraksi dengan orang sekitarnya. Jadi biasanya ciri-cirinya lebih riang, lebih banyak berkomentar seperti itu. Kalau yang introversi lebih baik diem aja deh, males ngomong kalau nggak penting-penting banget gitu. Oke, kemudian karakteristik ketiga adalah sikap. Sikap itu bagaimana kita memahami individu dan organisasi. Nah, maksudnya dalam sikap itu dibagi menjadi 3 hal: afektif, berkenaan dengan perasaan atau emosional; kognitif, berkenaan dengan proses cara berpikir; kemudian psikomotori, berkenaan dengan suatu tindakannya, sikapnya, tindakan terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian karakteristik keempat adalah kemampuan. Kemampuan itu adalah kapasitas seseorang dalam melaksanakan kegiatan dalam suatu pekerjaan, dan kemampuan ini dibagi menjadi 2. Ada kemampuan intelektual, biasanya dilihat dari kemampuan dia berhitung, kecepatan perseptualnya, kemudian penalarannya, kemudian visualisasinya, kemudian ingatannya. Kemudian juga ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik itu lebih kepada kemampuan yang dia punyai, bisa berupa stamina, kecekatan, atau kekuatan dan keterampilannya, seperti itu. Kemudian ada karakter yang kelima, persepsi. Proses memperhatikan atau menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Jadi persepsi itu, oh gitu ya orangnya ya, oh gitu ya orangnya ya, kayak gitu biasanya. Nah, ada kesalahan dalam persepsi, ada yang sebut namanya stereotipnya. Stereotip itu dia menilai seseorang hanya atas dasar satu atau beberapa sifat kelompoknya, seperti itu. Kemudian ada yang sebut halo efek juga, kecenderungan untuk menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya. Misalnya dia jarang senyum, oh orangnya judes ya, padahal pada saat itu aja dia jarang senyum, nggak tahu kan di waktu yang lain dia suka senyum atau enggak. Kemudian ada disebut projection. Jadi projection itu ketika kita suka sama orang, ya udah kita positif aja, kalau kita benci sama orang, ya udah kita negatif aja sama orang tersebut. Oke, slide selanjutnya kita akan bahas tentang penelitiannya Hawthorne ya. Dia punya tujuan penelitiannya ingin menemukan pengaruh hubungan antara kondisi fisik tempat bekerja dengan produktivitas karyawan. Maksudnya gini, jadi apakah fasilitas yang diberikan perusahaan itu berpengaruh tidak pada produktivitas karyawan? Dan hasilnya didapatkan sikap, perilaku, produktivitas karyawan itu tidak terlalu dipengaruhi oleh fasilitas dan kondisi kerjanya, seperti itu. Tetapi yang jadi catatan nih, tetapi dipengaruhi dari perhatian yang diberikan manajer. Kemudian perilaku seseorang pekerja sangat ditentukan oleh norma-norma kelompok kerjanya. Berarti kalau kita hubungkan dengan perilaku individu dan perilaku organisasi, nah individu tersebut tidak berpengaruh fasilitas yang diberikan perusahaan untuk kinerja kerjanya, tapi dia sangat berpengaruh jika si manajer suatu perusahaannya itu memberikan perhatian khusus, misalnya seperti memberikan selamat ataupun memberikan reward, seperti itu. Oke, sudah selesai untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi untuk bab 1 pendahuluannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di KBM selanjutnya.